Mirrors of Jules. Mirrors of Jules. Cermin-cermin permata merupakan metafora yang menggambarkan kemuliaan 4 sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Kemuliaan mereka bak permata yang memancarkan berkas-berkas cahaya yang indah dipandang mata dan menerangi hati setiap jiwa yang rindu akan Allah. Permata-permata ini diasah oleh kemuliaan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Permata yang ditempa dengan berbagai ujian dan cobaan yang luar biasa. Permata yang memancarkan kemuliaan langkah, laku, dan tauladan tiada bandingan. Setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang disandarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap niat yang mereka wujudkan adalah realisasi dari firman dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka adalah umat yang terbaik. Kisah mereka adalah lentera di sepanjang zaman. Keimanan mereka kepada Allah menjadi petuah bagi hati. Ketakutan kepada Allah menjadi pengingat kesombongan. Abu Bakar dengan keyakinannya dia benarkan setiap risalah. Dia tegakkan aturan berkeadilan tanpa memandang harta, tahta, dan saudara. Dengan keikhlasannya dia menangkan mizan. Dia pimpin umat sepeninggal Rasulullah tanpa celah. Dia khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq.
dan ibadah yang Allah ciptakan masa di bumi ini. Selain takut akan kau umat. Ya, bahkan jangan lain saat menggunakan umat. Karena Umar selesai buat berpindah dunia. Ialah kedua, Asharul Umar Batal. Zunurani, sang pemilik dua cahaya, orang yang Allah takdirkan menikah dengan kedua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki yang besar rasa malunya, malu bukan karena rendah diri, namun malu yang hakiki. Malu ketika kebenaran datang pada diri Nabi dan dia tidak bersaksi. Malu saat semua contoh Nabi tidak terikuti. Malu saat diri tak mampu membebaskan manusia dari rasa kehausan dan kelaparan yang menyakiti. Malu saat gerang Tabuk berkumandang dan dia tidak datang menerjang mengganti. Dia adalah Utsman bin Affan. Dia beli surga dengan hartanya. Laki-laki yang menjadi saksi saat Uhud bergetar di atas kaki Nabi. Laki-laki yang tertakdirkan mati tersakiti. Namun kebenaran tersambungi dalam hati. Saat semua fitnah terjadi, dirinya menjadi manusia yang harus diikuti. Dalam kepemimpinannya, kemakmuran bukan lagi angan. Kehebatannya buah dari kedermawanan. Setiap jiwa tertumbuh rasa sayang, bukan karena rupawan, namun lemah lembut yang terus berulang. Dialah khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Sahabat yang langsung diasuh oleh Nabi SAW. Ali merupakan pemuda pertama yang masuk ke dalam Islam. Ali memiliki sikap lemah lagi penyayang terhadap sesama manusia. Di tangannya setiap perkara berbuah keadilan. Di depannya setiap kebuntuan berbuah gagasan. Setiap orang meminta pendapat penyelesaian. Ali, dia menantu Nabi yang mulia. Keberaniannya membuka mata. Tak hanya orang tua, namun pemuda juga kentara. Dia korbankan jiwa, harta, dan tenaga untuk rasa cintanya pada Nabi yang mulia. Berbaring belas dipan dengan ancaman yang siap menyerang. Dia gantikan Rasulullah yang hijrah ke kotanya. Pada perang Badar semua berkabar. Ali maju bertanding membungkam keakuan para pembesar. Dia tebas kesombongan dengan Zulfikar sehingga mereka sadar bahwa Allah Maha Besar. Utsman bin Affan, manusia yang begitu istimewa. Allah telah menganugerahinya dengan berbagai karakter yang mulia. Utsman terkenal dengan kelembutan, kekayaan, dan juga kedermawanannya. Selain itu, dia termasuk orang yang berakal, tegas, dan tidak samar kebenaran darinya. Karakter yang melekat padanya membuat Utsman dicintai oleh saudara, sahabat, dan bahkan musuh-musuhnya. Hati yang jernih, serta karakternya yang berakal, cerdas, dan mampu menemukan kebenaran dalam setiap peristiwa menjadi jalan bagi Utsman menyambut Islam. Apa yang terjadi dengan dia? Dia terlihat gelisah. Dia Utsman bin Affan, seorang yang terkenal di Mekah dengan kebaikan dan kedermawanannya. Dia sedang kecewa karena perempuan yang dia sukai yaitu Ruqayyah menikah dengan Utbah. Ada apa denganmu, wahai Utsman? Kau terlihat tidak tenang hari ini. Aku merasa bingung. Ruqayyah binti Muhammad akan segera menikah dengan Utsbah. Tenanglah, wahai Utsman.
ada berita gembira yang lebih baik daripada itu. Kalau Ruqayyah sudah menikah dengan Utbah, ya sudahlah, ada berita yang lebih hebat dan lebih baik daripada itu. Ayahnya Ruqayyah, Muhammad bin Abdullah, telah diutus menjadi seorang nabi. Dan dia akan mengeluarkan manusia dari kezaliman, kegelapan, dan dari menyembah berhala. Maka berimanlah engkau kepadanya, dan kau akan mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum wahai Utsman. Ahlan ya Abu Bakar. Apa yang terjadi denganmu wahai Utsman? Kau terlihat bingung. Sesungguhnya aku telah mendapatkan dari bibiku bahwa akan diutus seorang nabi, seorang yang akan membawa manusia ke dalam petunjuk dan kebenaran. Demi Allah, bibimu telah berkata benar. Bibimu telah menyampaikan kebaikan kepadamu wahai Utsman. Kau adalah seorang laki-laki yang berakal, tegas, dan tidak samar kebenaran bagimu. Berhala-berhala yang disembah kaum kita ini, bukankah hanya semoga batu terjal, yang tuli, tidak mendengar, dan tidak melihat? Begitulah ya Abu Bakar. Wahai Utsman, apa yang dikatakan bibimu telah terwujud. Allah telah mengutus Rasul yang dinanti-nantikan. Allah mengutus kepada kita untuk membawa petunjuk yang benar. Siapakah dia ya Abu Bakar? Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib. Apakah yang kau maksud adalah orang yang mendapatkan gelar jujur dan terpercaya? Benar, dialah orangnya. Kalau begitu, maukah kau menemaniku untuk menemuinya? Baiklah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Utsman, jawablah seruan Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian dan kepada seluruh umat manusia." Ya Rasulullah, aku akan bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masuk Islamnya Utsman menjadi awal berkembangnya Islam di tanah Mekah. Semua itu karena keberanian Utsman, karena akhlaknya, dan karena sifatnya. Masya Allah, pengaruh masuknya Utsman sungguh luar biasa. Memangnya apa yang menyebabkan semua itu? Ya, semua itu karena karakter dan sifat Utsman yang sangat baik. Dia berakal, tegas, dan tidak samar kebenaran bagi Utsman. Itulah yang menjadi alasan Rasulullah SAW memilih Utsman menjadi menantunya. Dzunurain, sang pemilik dua cahaya. Dzunurain, sang pemilik dua cahaya. Lelaki yang menaklukkan hati dengan rasa malunya. Dzunurain, sebutan insan istimewa. Saudara, sahabat, bahkan musuh menyenandungkan cinta untuknya. Dzunurain, sang pemilik dua
cahaya. Dua putri dari Dia yang paling mulia. Oh Zunurain, sang pemilik dua cahaya, bersanding dengan Ruqayyah dan menjadi pasangan terindah. Oh Zunurain, sang pemilik dua cahaya, meminang Ummu Kulsum sebagai buah dari rasa kagum. Zunurain, sang pemilik dua cahaya, berkah mencintai Allah sepanjang hidupnya. Mirrors of truth,